Selamat siang anak-anak. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Walaupun cuacanya kurang mendukung, walaupun hujan tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Karena belajar untuk masa depan kalian. Ya. Sebelum pembelajaran pada siang hari ini kita mulai, kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kemudian saya absen terlebih dahulu untuk kehadiran kalian. Abdi Abdul Mu'in, Ahmad Fauzan Zaid, Dini Laila, Adira Elsa, Mansur Melani, Mansur Presti, Eri Hasuni, Widya, Zahratul. Terima kasih. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di pikirku ada cinta, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Pada pertemuan minggu yang lalu atau pertemuan yang kemarin, kita sudah mempelajari tentang materi sejarah penurunan Al-Quran pada zaman Abu Bakar. Pada intinya, pada materi tersebut banyak para penghafal yang wafat atau meninggal yang diakibatkan oleh perang, namanya perang yang disebabkan karena adanya gerakan menolak membayar zakat yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian adanya perang tersebut, Khalifah Umar mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk segera mengumpulkan ataupun menuliskan catatan-catatan Al-Quran yang masih terpisah-pisah. Akan tetapi usulannya ditolak oleh Abu Bakar dengan alasan takut melakukan dosa. Kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya usulan Umar diterima oleh Abu Bakar. Kemudian sahabat Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit untuk menuliskan catatan Al-Quran yang masih terpisah, kemudian disimpan di rumah sahabat Abu Bakar hingga beliau wafat atau meninggal dunia. Paham ya? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran pada masa atau pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Namun sebelum pembelajaran dimulai, akan kami sampaikan tentang tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan setelah mengikuti pembelajaran. Akan saya sampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat menghayati kebenaran penurunan Al-Quran. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menganalisis sejarah penurunan Al-Quran pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan tentang sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Materinya tentang sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Nanti akan saya tampilkan materinya di layar papan tulis ataupun layar proyektor. Kemudian nanti kalian menganalisis, melihat, memahami, kemudian
jika ada yang belum tahu ataupun belum paham, masih perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ya. Apabila ada yang belum paham, silakan kalian bisa bertanya. Saya Pak mau bertanya. Oke, silakan. Mengapa Khalifah Utsman merasa khawatir terjadi perpecahan di kalangan umat? Apa yang dilakukan oleh Utsman? Apabila ada yang ingin menjawab ataupun memberikan tanggapan dari pertanyaan Mas Abdi, silakan. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Abdi. Ya, silakan. Jawabannya, Utsman memerintah untuk mengumpulkan mushaf-mushaf menjadi satu mushaf sehingga kaum muslimin tidak berbeda-beda bacaannya. Oke, baiklah. Ada yang masih ditanyakan kembali, silakan. Oke, silakan. Sebutkan siapa saja yang menjadi panitia penulisan dan pembukuan Al-Quran zaman Utsman. Ada yang ingin menjawab ataupun menanggapi pertanyaan dari Mbak Zahra? Saya Pak mencoba menjawab pertanyaan itu. Ya, silakan. Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubari, Zaid bin Asif, Abdurrahman bin Harith. Dulu kan mushafnya kan masih terpisah-pisah kan? Akhirnya Khalifah Utsman memerintahkan untuk dikumpulkan menjadi satu mushaf supaya tidak terjadi perbedaan. Nah, itu Mas Abdi bisa dipahami. Oke. Nah, setelah tadi ada kegiatan mengamati dan bertanya, sekarang kita masuk ke kegiatan diskusi. Sebelum diskusi dilakukan ataupun dimulai, nanti kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Masih semangat? Sinyalnya kuat? Suaranya penuh? Baterainya full? Silakan nanti kelompok 4 maju untuk presentasi, mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian teman yang lain mengamati, mendengarkan. Apabila ada yang belum paham, bisa ditanyakan kepada kelompok yang presentasi. Nanti dijawab oleh kelompok yang presentasi. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Diskusi akan dibacakan oleh seorang kelompok. Demikian hasil pemaparan hasil diskusi kami. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan.
Saya mohon izin bertanya, apa tugas panitia penulisan pembukaan Al-Quran pada zaman Utsman bin Affan? Apabila ada yang mau bertanya lagi, silakan sebelum kami menjawab. Saya mau bertanya. Jelaskan langkah apa saja yang diambil Khalifah Utsman dalam proses penulisan dan pembukuan Al-Quran. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kalian. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Untuk menyalin dari lembaran-lembaran yang diberikan Al-Quran menjadi sebuah Mengenai perjuangan bacaan mereka yang menghafal Al-Quran dan Al-Quran ditulis menurut bahasa. Kira-kira sebut Al-Quran yang dituliskan menurut dialek mereka. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Pada intinya, materi ini menjelaskan tentang sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Pada intinya, bahwa pada periode ini Al-Quran itu sudah mulai dibukukan. Yang tadinya masih dalam bentuk lembaran, dalam bentuk suhuf, sekarang pada zaman Khalifah Utsman bin Affan sudah dalam bentuk mushaf. Akan tetapi ada timbul perbedaan pendapat, bahkan perpecahan di kalangan umat pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Apa yang menyebabkan mereka memiliki bahasa yang berbeda-beda di dalam membaca Al-Quran, sehingga Khalifah Utsman bin Affan merasa khawatir adanya perbedaan tersebut bisa menimbulkan fitnah di kalangan umat, sehingga Khalifah Utsman memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf menjadi satu mushaf agar tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat, bahkan berpecah. Itu intinya Al-Quran dibukukan. Setelah itu kemudian membentuk panitia menulis dan membukukan Al-Quran, mengumpulkan mushaf menjadi satu yang terkenal dengan istilah mushaf Utsman. Itu ya, paham ya? Setelah kalian mengikuti pembelajaran, sudah diskusi dan sudah melihat presentasi, ini saatnya Pak Arif akan memberikan tes. Nanti kalian kerjakan. Silakan soal-soalnya dikerjakan. Berdasarkan hasil kerjaan kalian, Pak Arif sudah menilai. Alhamdulillah nilainya sudah bagus semua, rata-rata sudah di atas kriteria ketuntasan minimal. Tepuk tangan buat kita. Terima kasih. Semoga ke depan kalian semakin pintar dan semakin rajin dalam sekolah. Baiklah, pada pertemuan yang akan datang kalian mempelajari materi bab yang selanjutnya ya, dipelajari di rumah, nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Siap? Oke. Pada pertemuan siang hari ini mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah